Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Podcast yang tayang setiap hari Kamis, harusnya setiap minggu, mengeluarkan isi otak saya Gilang Baskara biar lega. Kadang-kadang ada orang temennya ngomong sini, tapi seringnya saya ngomong sendiri aja. Ya begitulah. Ini untuk tayang hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 dan ini direkam di hari Kamis tanggal 27 Mei 2021. Sebenarnya gue minggu ini lagi nggak banyak catatan yang mau dibicarain nih. Jadi ya kita lihat saja nih akan membawa kemana. Yang pasti sekamis minggu lalu gue vaksin. Gue cerita gak sih di episode minggu lalu ya, gue udah selesai vaksin 2 kali. Terus kok AC gue panas banget ya. Wait. Opa Sapardi. Kayaknya itu karena AC-nya tuh ngarah ke belakang, sementara posisi meja kerja gue nih agak di bawah AC samping kanan, jadi nggak kena AC-nya kayaknya. Tapi kalau di kasur dingin, kenapa bisa gitu? Iya kemarin kan vaksin, gue kan Sinovac ya 2 kali, dan ternyata kan katanya Sinovac yang paling oke lah. Sinovac yang paling oke. Nah kemarin tuh anak-anak stand up Indo kan ikut yang bareng para seniman ini, vaksin untuk para seniman. Gue kebagian yang kloter pertama, kloter kedua itu beda 2 minggu lah sama yang ini. Nggak sampai 2 minggu, beda seminggu, sorry. Yang kloter kedua beda seminggu, jadi hari ini barusan tuh kloter kedua baru selesai vaksin kedua. Gue udah minggu lalu, pas seminggu, beda seminggu. Nah yang waktu vaksin pertama tuh kloter kedua itu dapatnya AstraZeneca, yang ternyata tuh agak bermasalah kan ya, Astra tuh atau apa gitu. Dan emang iya beberapa teman-teman tuh ada yang sampai demam, ada yang sampai nggak enak badan banget, ada yang sampai bener-bener kayak sampai parah banget lah gitu efek vaksin yang Astra tuh. Nah gue nggak tahu nih dia vaksin keduanya Astra lagi atau enggak, tapi harusnya mah Astra lagi ya. Emang bisa vaksin pertama sama kedua beda merek? Ya nggak tahu lah. Serem juga kalau habis vaksin malah jadi parah. Kan ada yang sampai meninggal kalau nggak salah ya habis vaksinnya. Yang Astra lah nggak tahu lah. Ini memakai vaksin, gua juga ikut merelakan diri ikut divaksin adalah bagian dari ikhtiar, bagian dari berusaha. Setelahnya apa yang terjadi ya itulah tawakal. Bagian tawakal yang penting kan sudah ikhtiarnya sudah, dengan pakai masker, dengan menjaga kebersihan, dengan vaksin. Berharap semoga semua aman-aman saja, amin semuanya. Gue sih nggak ada ya, 2 kali vaksin nggak ada efek yang gimana banget, selain biasalah paling tangan pegel ya kan, itu udah standar lah, tangan jadi pegel yang tangan divaksin di sebelah kiri. Terus udah sih, lapar nggak tahu ya, karena vaksin pertama pas bulan puasa ya, namanya juga bulan puasa ya mungkin lapar. Vaksin kedua siang makan, habis itu makan siang ya emang udah jamnya makan siang, lapar. Jadi nggak tahu deh apakah laparnya itu karena vaksin atau bukan, terus ngantuknya itu karena vaksin atau bukan. Jelas pas bulan puasa jam tidur ada kacau kan, jadi ya ngantuk-ngantuk aja gitu. Jadi entahlah ya, yang pasti yang pasti aman. Saya 2 kali vaksin, tidak ada sesuatu yang gimana banget. Ya gitulah, karena kan pengalaman terakhir vaksin kan sudah nggak inget ya, mungkin waktu kecil banget. Gue ada momen inget di ingatan gue ada pas SD, pas SD gue divaksin di sekolah. Nah itu gue lupa tapi vaksin apaan, karena gue inget gue nangis-nangis, gue takut banget untuk divaksin. Entahlah itu vaksin apa, yang pasti pas SD pernah, dan sekarang baru vaksin lagi kan di umur segini, jadi itulah. Dan dua-duanya vaksinnya 2 kali itu dua-duanya sama-sama tidak berasa, nggak berasa disuntik, tahu-tahu kelar aja.
Ya yang kedua sih lebih berasa, tapi bukan berarti jadi sakit ya, cuma lebih berasa aja dari yang pertama. Yang pertama tuh kayak suruh tarik napas ya, udah aja lah, cepet bener. Yang kedua juga sama cepet. Tahu udah, mungkin jarumnya lebih pendek kali dari suntikan biasa, ya nggak tahu lah. Saya mah sotoy aja. Soalnya sama sekali nggak berasa. Padahal katanya ada yang bilang jarum vaksin tuh lebih besar jadi lebih sakit. Nyokap gue juga bilang vaksin keduanya beliau lebih sakit rasanya. Ini enggak sih, gue nggak tahu lah, mungkin beda suntikan kali. Ngaruh nggak sih beda suntikan? Nggak ya? Atau beda apalah, beda skill penyuntiknya? Enggak ya? Atau kan sama-sama Sinovac, kayak nggak tahu lah, intinya itu. Intinya tidak berasa, jadi aman-aman aja. Jadi kalau yang sudah vaksin syukur, yang sudah mendapat sudah mendapat kesempatannya atau ada kesempatan terbuka nih, mau vaksin mau nggak ya, silahkan diambil aja lah, nggak ada ruginya juga kok lu ditanam microchip dari Bill Gates dan Jeff Bezos di tangan kiri lu. Lumayan gue bisa halo Bill Gates nih, jadi kayak dipasang chip jadi bisa kayak intercom gitu gue nih ke Bill Gates, semoga kuat ya menghadapi perceraian, semoga ini yang terbaik. Nih gue lagi ngomong sambil ngadep kiri nih, oke? Terlalu ya, gue pause bentar. Gue nge-gym hari apa ya, hari Senin, squat sakit banget paha gue sampai sekarang nih, ya Allah. Habis itu hari libur apa kemarin, Rabu ya, hari Selasanya badminton, ya ampun, paha jadi sakit semua. Gue bahas apaan ya? Saya ada cerita menarik yang sangat tidak saya duga-duga. Jadi ada seseorang yang tiba-tiba WhatsApp gue hari apa ya, Selasa. Oh, lagi OTW ke tempat badminton gue, Selasa sore, ada yang WhatsApp. Seseorang yang mungkin kalian kenal juga. Saya tidak bilang dia orang terkenal, tapi saya bisa bilang dia cukup dikenal, ya. Dikenal di dunia. Adalah kan spesifik banget. Dikenal di dunia. Gue nih mau cerita tapi kok ragu-ragu gitu. Dikenal di dunia politik lah. WhatsApp, set, halo Gilang, ini gue ini nih, kita pernah ketemu di sini. Oh iya, apa kenapa, gue lagi di jalan tuh, lagi nyetir. Jadi gue agak lama balasnya, nunggu lampu merah balas. Bisa telepon nggak bentar, mau ngomongin soal partai politik nih. Nah gue udah, wah apaan nih, mau ngomongin soal partai politik. Terus ya udah dah, dia nelfon gue kan nelfon gue di akhirnya. Nanya, jadi partai beliau sedang mau cari ketua umum, apa sih sebutannya ya? Ketua umum di Bandung. Bukan ketua umum, berarti ketua umum mah ketua semua ya. Ketua partai tersebut di Bandung, mencari ketua partai tersebut untuk di Bandung. Udah tahu dong lanjutannya apa. Dan katanya saat sedang menentukan nama, saat sedang rapat, yang keluar nama siapa? Yours truly, nama saya. Yang keluar nama saya, entah kenapa, entah gimana. Mungkin karena saya suka identik dengan Bandung dan lain-lain, yang keluar. Gue masih mau ketawa kalau inget. Ya karena ini hal baru dan hal yang masih aneh, jadinya lucu ya. Yang keluar adalah nama saya. Tanya, lu mau nggak kira-kira jadi ini? Wow. Tentu saya jujur aja jawab, wah kalau untuk sekarang belum sih. Kalau untuk sekarang belum kepikiran. Gue tidak mau, tentu saya tidak mau langsung bilang no,
I will not do it kapanpun. Tapi saya hanya bilang, wah untuk sekarang belum ada kepikiran, belum ada sama sekali, belum kepikiran gitu, belum kepikiran untuk ke arah sana. Jangankan jadi ketua di Bandung, di satu kota, masuk partai politik aja tidak ada kepikiran, belum ada kepikiran sama sekali. Gitulah. Oh iya ya, nggak tahu kenapa tuh soalnya nama lo keluar bla 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 bla. Ya udah, nanti kalau ada kepikiran untuk bergabung ke partai politik atau apa, hubungin gue lagi ya kesini, daripada partai lain kan bla 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 bla. Unik loh. Gue sih kaget ya. Apakah kalian kaget mendengar saya ditawari masuk parpol? Saya sih kaget. Saya sebagai pribadi sih kaget. Karena apa ya, itu tadi, masuk partai aja nggak kepikiran, apalagi jadi ketua di satu kota. Berarti kan megang kota. Dia bilang, emang lu nggak ada kepikiran mau jadi pakai wakil wali kota di Bandung atau no. Sejauh ini saya tidak kepikiran. Oh, dia awalnya nanya, lu di Bandung apa di Jakarta sih? Gue bilang di Jakarta. Oh, nggak di Bandung ya? Nggak di Bandung tuh karena kuliah aja, dan gue lama di Bandung, jadi ya mungkin saya identik dengan kota itu. Tapi ya aslinya Jakarta ya, kalau bisa mah domisili pengen di Bandung sih. Cuma aduh paha sakit banget. Ya Jakarta gue. Lucu banget ya, kayak diajak jadi ketua partai. Apa sih maksudnya ketua? Coba gue cari ya. Sebutannya apa sih kalau ketua DPD? Bukan. Iya kali ya masuknya. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, ya nggak sih? Ya itulah, aduh nggak deh, belum deh. Unik. Kehidupan ini tidak pernah berhenti untuk mengagetkan kita para mortal ini, tentang kemana kehidupan membawa. Bahkan ini belum jalan gue menuju ke situ, belum tahu juga. Ini hanya baru ada pintu yang mengetuk, ada yang mengetuk pintu gue gitu, belum menjadi ke sana arahnya. Tapi ini aja udah unik sekali menurut saya, kayak what? Apakah Anda yakin mengajak saya menjadi ketua partai di Bandung? Pertama, saya bukan orang Bandung. Identik dengan Bandung mungkin iya, tapi saya bukan orang Bandung. Orang Sunda ada darahnya, tapi saya bukan born and raised di sana, enggak. Terlibat di apa ya istilahnya? Terlibat di kegiatan pemuda-pemuda Bandung. Celah, kegiatan pemuda Bandung. Terlibat di apa namanya? Apa kayak menggerakkan warga-warga Bandung gitu, enggak. Ya kan? Atau ikut apa program atau kegiatan kepemudaan di Bandung, tidak. Identik Bandung mungkin iya. Waktu saya di Suci 2012 disebutnya mewakili komunitas stand up Bandung, iya. Kuliah di Bandung, iya memang. Teman saya banyak di Bandung, iya. Stand up-nya komunitas Bandung, iya. Tapi kalau untuk jadi ketua partai di Bandung kayaknya enggak sih. Saya mengajak Anda semua ngapain, nongkrong di warung Aceh. Kalau saya jadi duta kuliner, nah mungkin saya bisa. Saya ngajak Anda minum vibe gitu, saya ajak Anda minum-minum. Aduh kocak sih, gue masih kaget. Ini
Tapi lebih ke kaget sih, tapi kaget yang jadinya lucu gitu bagi gua. Kaget sesuatu yang mengagetkan tapi jadinya kocak gitu jatuhnya, loh kok bisa ke sini arahnya gitu loh. Lucu dan kocak jadinya. Bukan kaget yang bikin takut, kaget yang bikin kocak. Jadi ketua partai di Bandung. Masuk partainya aja enggak. Kecuali kalau orang-orang, oh gue lagi udah di dalam partai itu terus diajak jadi ketuanya di daerah mana gitu, ya iyalah. Tapi ini kan di bagian dari partainya aja enggak. Jadi ketua. Tebak sendiri lah ya, ada banyak partai di Indonesia, ada banyak partai yang orang-orangnya sosok-sosoknya lu kenal. Nah kira-kira siapa yang nelpon gue? Apakah Ibu Megawati menelpon saya, atau Bapak Prabowo, atau Bapak Amin Rais mungkin menelpon saya? Lucu ya, lumayan. Jadi ada bahasan kan untuk saya bahas di podcast saya ini kan, kalau saya diajak untuk menjadi ketua partai. Sorry, gue bukan diajak jadi anggota partai. Saya diajak jadi ketua partai di Kota Bandung. Aduh, lucu. Terus oh ya, saya sering di Bandung segala macam, tapi saya kan S1 aja tidak lulus. Masa ketua partainya S1 tidak lulus? Hah? Iya sih ada Bu Susi yang bisa jadi menteri lulusan SMP, tapi saya belum naik udah dijegal gua, udah ada yang berusaha, "Enggak, jangan pilih Gilang, dia kan enggak lulus." Kocak. Aduh. Ya, walaupun gue kuliahnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusannya pun kan di situ kalau di Unpar ada administrasi bisnis, administrasi publik, apa sih publik yang mungkin paling beririsan dengan dunia politik atau dunia negeri gitu, pegawai negeri atau yang kayak gitu. HI lumayan karena ada kita belajar semua dipelajari, tapi di permukaan aja, politik, ekonomi, bukan luar negeri sih yang banyak, tapi sosiologi, komunikasi semua dipelajari tapi hanya permukaan doang, jadi tidak ada hal yang spesifik kayak gitu. Tapi saya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sempat belajar tentang politik tapi nggak pengen di dunia politik, nggak ada kepikiran sejauh inilah. Gue tidak mau bilang no, tapi sejauh ini tidak ada kepikiran untuk ke arah sana kayak gitu. Kok gue masih ketawa aja ya. Tapi thank you untuk abang yang sudah abang-abang di partai. Oh berarti untuk sebelum kepada yang nelfon, tapi kan dia hanya menelpon saja sebagai perantara partainya dan saya. Berarti abang-abang dan mbak-mbak, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di partai tersebut yang menyebutkan nama saya untuk tiba-tiba muncul untuk yang di Bandung, saya berterima kasih lah. Terutama saya terima kasih karena sudah inget waktu udah kepikiran gitu, ada Gilang gitu, kok bisa gitu, entah dari atau yang video yang politik kali atau yang apalah, entahlah, video yang 101 kali kan dari situ doang atau nggak tahu, pokoknya mungkin saya terima kasih sudah kepikiran nama saya senang nama saya terdengar di dunia politik. Terus juga terima kasih kepada abang yang menelpon saya untuk mengkonfirmasi aja, kata dia mau nggak lu gini-gini ya, terima kasih banyak. Mohon maaf saya belum bisa dulu untuk sekarang, tapi terima kasih banyak sudah nginget nama saya dan sudah menghubungi. Ya siapa tahu ini kan membuka tali silaturahmi ya kan, tidak usah langsung oh nggak mau jadi ya udah nggak akan berhubungan, ya bisa jadi ini kan jadi tali silaturahmi baru, networking baru kan, kenapa enggak gitu.
lucu. Karena banyak apa ya, di negara ini kan demokrasi namanya, cuma kan banyak hal-hal yang bikin orang tuh ya jadi nggak percaya. Karena menurut gue setuju banget yang dibilang Adriano Colby di podcastnya. Dia pernah bilang demokrasi ini kacau karena semua orang hak suaranya sama gitu. Mau lo seseorang yang sekolah tinggi banget atau orang yang tidak ada latar pendidikan bagus, pendidikan formal ya, tidak ada latar pendidikan formal sama sekali pun, dihitungnya satu suaranya. Mau dia milih karena ngulik calon-calonnya siapa atau dia milih karena ikut-ikutan teman, satu nilainya. Nggak adilnya di situ gitu menurut dia. Dan gue setuju sih, kayak ya mau gimana gitu kita mengharapkan kualitas anggota atau mengharapkan kualitas partai yang dipilih kalau orang-orang milihnya tidak berdasarkan ngulik, tidak berdasarkan apa, hanya ikut-ikutan tapi tetap dinilai satu suaranya. Terus juga si Adri bilang harusnya yang umur udah tua udah nggak perlu lagi ikut milih, yang tidak akan merasakan hasilnya gitu, udah keburu meninggal. Jadi pas presidennya jadi dia juga nggak ngerasain di masa pemerintahan ya, harusnya nggak usah ikut pilih yang kayak gitu. Ngapain dia milih untuk sesuatu yang dia nggak ngalamin nantinya? Ya terdengar kasar tapi good point lah, ya nggak? Terdengar kasar tapi ya ada benernya kayaknya. Ngapain lo milih untuk sesuatu yang gak lu nikmatin gitu karena lu udah terlalu tua atau gak terlalu ngaruh lagi di hidup lu. Tapi ya kayak kemarin nih, kayak yang sekarang aja, demokrasi itu kan ya kita semua tahu lah kalau di politik tidak ada namanya musuh abadi, yang ada kepentingan abadi. Di sekarang dia bisa bertarung saling lawan-lawanan, di masa depan bisa jadi berkoalisi, dan rakyat masih aja ketipu kok. Enggak, ini namanya juga politik bro, namanya juga politik. Cuman yang mencederai adalah ya kayak sekarang ini, lawannya udah kalah tapi lawannya dijadiin menteri dua-duanya. Kan jadi kayak what, buat apa kemarin rakyat sampai terpecah belah, kalian pecah belah nih, gue nyebut kalian tuh kalian yang ada di atas sana di pemerintahan, kalian sudah membuat rakyat terpecah belah. Ya bukan salah gitu dong rakyat terpecah belah, salah kalian lah, kalian yang bikin narasi-narasinya. Iya, bukan kalian yang bikin narasi-narasi yang memecah belah, tapi buzzer kalian di sosial media. Iya, itu buzzer kalian yang bayar, saya yakin. Nggak ada orang yang segitunya ngebela, menurut saya sih jarang. Ya paling di level grup WhatsApp mungkin, atau bisa jadi tuh mereka buzzer juga yang kalian bayar, yang sampai ngebela calonnya mati-matian banget gitu, sampai di level keluarga. Itu sih yang bahkan yang sampai sekarang masih, padahal dua-duanya sudah, yang satu jadi presiden, yang satu jadi menteri-menterinya aja sudah ya udah berdamai, ini di grup keluarga masih aja ngomongin itu saat pertengkaran presidennya. Jadi iyalah kalian nggak ngomong, tapi ada buzzer kalian yang bergerilya, yang ngomong, yang membuat terjadinya perpecahan secara tidak langsung demi kalian mendapatkan yang kalian inginkan, yaitu adalah jabatan dan kekuasaan. Mungkin ada di antara kalian yang emang beneran ingin serving the citizen gitu, serving the public, jadi public servant, beneran servant gitu, pelayan publik, bukan pengen jabatannya, bukan pengen fasilitasnya. Cuman yang kayak gitu-gitu akhirnya mungkin kalah juga sama keadaan, mungkin ya, saya tidak tahu. Karena udah basi lah denger yang saya ingin mengubah Indonesia dari dalam. Apa alasan kamu ikut partai politik? Saya ingin mengubah dari dalam. No. Anda tidak bisa melakukan itu, Kisanak. Anda baru berapa lama di Indonesia? Anda ngomong kayak gitu, sepertinya Anda baru ya menjadi warga Indonesia ya. Seakan-akan bisa mengubah. Bisa mengubah dari dalam, bisa mengubah politik, perpolitikan, atau bisa mengubah negara ini dari dalam. Ya, mungkin bisa, tapi nggak tahu sih.
Karena masalahnya Anda kan nggak sendiri. Kalau Anda jadi anggota dewan pun kan yang dipilih partai yang di dalamnya ada Anda. Pak, partai iya satu deh, mungkin Anda berpikiran seperti itu, ingin mengubah, yang Anda baik, Anda bersih, Anda jujur, tapi kan teman-teman misalkan di partai Anda kan tidak semua seperti itu. Ada yang pemikirannya emang pengen masuk dewan atau pengen jadi pejabat ya karena fasilitas dan tetek bengeknya yang kemewah-mewahan itu. Anda satu yang ingin mengubah dari dalam. Tapi bisa emang. Saya tidak mau nuduh, saya tidak mau suudzon, saya tidak mau pesimis. Tapi seperti rakyat seperti tidak dikasih pilihan selain untuk pesimis sih. Gak deng. Udah. Saya mau baca email aja ya, pusing. Mana nih email? Aku ingin ngopi dengan sederhana di bulan Juli. Oh belum masuk, ternyata saya login dulu. Lagu itu lagunya begini, liriknya begitu. Kalau pas bagian refnya tuh gimana gitu ya, bikin agak-agak merinding gimana gitu. Refnya tuh Opa Sapardi kayak aku tak ingin menangis, manakah gerimis di sepanjang jalan ini. Aku tak punya nyali, oh ta 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 ta. Oke, mana email? Dari mana. Bulan Mei tanggal 3 emailnya. Jangan baca alamat email dan please Mas Gilang keep ya. Oke, aku keep. Aku tidak akan kemana-manain. Hai Mas Gilang, aku cewek umur 17 tahun, tolong jangan dibaca alamat emailnya. Aku mau curhat, jadi ini aku dari umur kurang lebih 11 tahun udah kecanduan nonton video porno. Tahu. Aku bingung banget gimana caranya lepas dari kebiasaan itu. Kenapa mesti lepas? Enggak deh. Sorry. Aku mau jujur ke orang tua, takut karena mereka tipe orang tua yang kolot gitu. Dan mau curhat ke kakak-kakak kayaknya agak nggak mungkin. Aku mau coba ke psikiater atau psikolog, tapi to be honest belum ada biaya. Jadi pikiran dan kebiasaan itu menurut aku udah bikin aku jadi aneh aja. Jadi jarang sholat, jadi agak malas belajar dan bikin malas ngapa-ngapain. Mungkin Mas Gilang ada saran atau sebuah tamparan buat aku, Mas. Oh, kamu sukanya yang ditampar-tampar ya? Wah, langsung gitu. Tamparan buat aku, Mas, supaya aku benar-benar bisa lepas dari hal kayak gini. Pertama kan saya tidak, dari emailmu pendek, saya tidak tahu seberapa yang disebut kecanduan tuh sekecanduan apa, terus efek buruknya tuh apa gitu. Misal mungkin kamu bilang kamu jadi jarang sholat, jadi malas belajar, malas ngapa-ngapain, jadi pengennya nonton bokep terus ya. Jadi aneh tuh gimana? Ini kan yang diri kamu rasakan. Ada nggak misalnya jadi teman-teman bilang kamu jadi mengasingkan diri, atau teman-teman bilang kamu nggak pernah nongkrong lagi, atau teman-teman merasa kamu jadi porno banget atau gimana gitu. Efek yang bikin lu pengen berhenti gitu. Karena saya yakin banyak orang yang masih nonton bokep gitu sampai umur dewasa banget itu, untuk mungkin sampai nikah masih nonton bokep, dan kehidupan sosialnya atau kehidupan pribadinya baik-baik aja gitu dengan nonton bokep. Bukan dengan nonton bokep. Dia nonton bokep tapi tetap bisa berkehidupan dengan normal gitu, nggak sampai jadi kayak susah atau bingung kayak lu gini. Ya nggak tahu. Jadi mungkin kalau gue sih lebih percaya soal keseimbangan sih. Kalau lu stop total, bisa jadi lu kayak orang sakau nanti, kepikiran segala macam. Gue selalu percaya keseimbangan. Kayaknya ada kan ya episode judulnya keseimbangan ya di sini. Jadi ya seimbang aja. Kalau lu mau makan kotor, lu banyak olahraga. Lu mau ngelakuin banyak dosa, lu banyak ibadah juga. Ya gue nggak bilang ini cara yang benar, tapi saya hanya percaya soal keseimbangan.
hidup ya yin yang lah. Jadi ya mungkin nonton bokep tetap tapi dikurangi frekuensinya, tapi diseimbangkan dengan having sex beneran gitu. Nggak. Tapi diseimbangkan dengan hal lain ya, kayak ibadah lu mungkin, atau bergaul sama teman-teman mungkin, tetap belajar tapi tetap nonton bokep gitu. Susah kalau ngilangin kebiasaan tuh. Saya mah nggak mau preachy atau bilang, aduh berisik banget ya suara buka ini, meja kotor banget. Nggak mau preachy bilang harus stop, nggak. Ya realistis aja. Kalau stop total langsung pasti kalut pikiran lo. Yang gitu-gitu kan kayak narkoba apa segala macam itu kan jangan. Ngerokok juga ada yang bilang kan jangan stop langsung gitu. Kalau berhentinya langsung malah jadi kacau. Pelan-pelan. Kalau gue sih percaya keseimbangan lah. Ya kalau lo mau stop total ya, kalau itu lo merasa itu bagus buat lo ya lakukan. Tapi gue lebih percaya ke keseimbangan aja. Ya kayak kalau di agama kan juga ada keseimbangan antara, kalau di Islam nyebutnya kan hablum minana sama hablum minallah gitu, hubungan sama manusia dan juga hubungan sama Tuhan. Seimbang. Intinya balance hidup ini. Saya udah kayak paling tahu soal hidup. Ya cuma kalau menurut gue sih gitu. Mana? Oh iya, awal mulanya tuh karena dulu aku sering lihat video kayak gitu di HP abang aku. Wow, kamu kok bisa buka HP abangmu? Makasih Mas sudah baca cerita ini. Sukses selalu buat Mas Gilang, dan kalau bisa sampaikan salam ke Bang Bintang ya. Hehe. Masalah gini, kalau gue ketemu Bintang nih kayaknya Bintang Emon yang dimaksud ya. Apa Bintang WT? Bintang Emon kayaknya. Pertama kamu kan nggak ngasih nama, terus kamu juga minta alamat emailnya nggak disebutin. Jadi kalau gue salamin ke Bintang gimana? Tang dapat salam dari siapa? Ada yang email gue, Tang, cewek 17 tahun suka nonton bokep. Salam buat lo ya, dia kecanduan banget nonton bokep tuh. Salam buat lo. Apa gitu gue harus ngomongnya. Ya udah, semoga menemukan, saya tidak mau bilang semoga bisa berhenti nonton bokep, tapi semoga menemukan solusi dari permasalahan Anda. Oke, lanjut berikutnya, numpang curhat. Emailnya tanggal 3 Mei juga. Ya, jangan dibacakan emailnya ya, alamat emailnya. Kalau nggak dibacain email ngapain lo ngirim email? Halo Bang, makasih udah membaca email ini. Selama ini cuma dengerin aja, tapi akhirnya kirim email juga karena nggak tahu lagi harus cerita kemana lagi. Sesuai keinginan ortu, tahun ini aku keterima di CPNS suatu badan. Iya, emang doa ortu kali ya, jadinya bisa lolos. Padahal aslinya aku lebih mau kerja di LSM aja. Pas 3 bulan awal aku benar-benar dihadapkan dengan ribetnya birokrasi dan mental PNS boomers yang menurutku nggak ada etos kerjanya sama sekali. Emoticon sedih. Bayangin aja Bang, tiap pagi aku dan CPNS lain dipanggil ke ruangan beliau sampai 1 jam lebih dengan alasan lagi dikasih arahan. Padahal arahannya cuma 2 menit doang. Sisanya beliau cerita panjang lebar soal kehidupannya yang bagi kami nggak penting sama sekali. Ditambah cara beliau cerita itu ala-ala merendah untuk meroket. Kesel banget kalau diinget-inget Bang. Terus semua pekerjaan dilimpahkan semua ke CPNS dengan alasan mereka kekurangan orang. Beneran dilimpahkan langsung, bukan yang diajarin dan dibimbing gitu Bang. Semua itu bikin aku mikir, selama ini mereka kerjanya kayak gimana coba? Semua kami yang kerjain. Bahkan sampai aku dan teman-teman udah pindah rotasi kerja, PNS boomer itu masih aja japri buat minta berkas-berkas kerjaan. Mungkin mental junior senior kali ya, kalau bisa disuruh nyuruh ke junior ya ngapain kita kerjain. Seperti minggu ini, entah kenapa tiba-tiba mereka japri aku semua cuma buat minta berkas kerjaan. Padahal semua berkas udah aku jadiin satu folder lengkap di G Drive dan linknya udah aku share di grup WA dari sebulan yang lalu. Yang bikin aku heran juga, mereka kan satu ruangan ya. Bisa kali cukup satu orang aja yang minta berkasnya terus di-share yang share ke yang lain. Nih sekali lagi, saya seperti minggu lalu ini ada contoh sebuah komedi yang lahir dari kejujuran. Dia nulis nih dia nulis hanya mengeluarkan keresahannya, sebel, emosinya nih sebel. Kalau saya boleh telaah sebagai materi stand up, emosinya nih kesel tapi jadi lucu karena jujur. Ya kan, yang denger nih, yang baca jadi lucu, padahal dia nggak maksud lucu. Mungkin mereka nggak ngerti G Drive kali, dikasih link mereka nggak ngerti. Jadi saat lu kasih link nih, ngapain nih orang nih nge-share link apaan? Minta dong berkasnya. Ngelihat PNS yang begitu tuh aku semakin ngerasa miris sama negeri sendiri. Ya pantas aja lah kita gini-gini aja, pegawai pemerintahannya aja modelnya begini. Baru sih ngomong soal pemerintahan, soal politik tadi ya.
Oke lah, mungkin mereka pernah berjaya pada masanya, pernah kerjaannya oke pas masih muda dan semangat. Tapi tetap kesel aja bang kalau lihat kelakuannya sekarang. Ya kayaknya emang aku yang terlalu, saya lagi merapikan mikrofonnya biar lebih enak, jadi sorry berisik. Ya mungkin eh akunya aja yang terlalu suuzon sama mereka. WK enggak sih, kamu enggak suuzon, emang bener kayaknya gitu mereka. Mungkin juga karena sebelum ini aku lebih sering di pihak oposisi pemerintah, Widi. Jadi kaget gitu begitu masuk pemerintah dan mendapati ternyata kondisinya lebih kacau dari yang kubayangkan sebelumnya. Hahaha. Sekarang sih aku masih coba bertahan bang, karena orang tua juga seneng gitu aku terima jadi PNS. Doain ya bang, semoga aku bisa amanah di kerjaan ini, nggak keikut arus dari PNS boomers ini. Semoga juga mereka terbuka pikirannya untuk pensiun dini aja kalau emang udah nggak mau kerja. Amin. Aminnya gede, huruf gede semua. Maaf ya bang, curhatnya jadi panjang. Makasih bang Gilang udah berkenan bacain email ini. Semoga sehat dan sukses selalu untuk bang Gilang dan keluarga. Nah kan kamu nih kan masih muda. Saya tidak berharap kamu tentu kayak tadi mengubah Indonesia dari dalam, enggak. Minimal kamu tahu yang jelek kayak apa, yang kamu anggap jelek atau yang emang dianggap jelek di kantor itu seperti apa. Minimal jangan jadi kayak gitu aja. Nggak usah lo jadi yang superstar bisa mengubah, wah membersihkan birokrasi, enggak lah. Minimal nggak kayak gitu aja untuk dirimu sendiri dan ya mungkin teman-temanmu yang seumuran. Minimal nggak kayak gitu aja. Tapi ingat sekali lagi, jangan terlalu benci sama sesuatu atau seseorang atau apapun lah, jangan terlalu benci karena bisa jadi kita menjadi atau menyerupai seperti hal yang kita benci ya. Jadi kamu sebel sama itu ya udah sebel aja, tapi berharap kalau kamu kedepannya bertahun-tahun di situ jangan jadi seperti itu. Ubahlah menjadi PNS lebih baik. Gua suruh ngubah juga kan gua lama-lama. Lanjut, perjuangan beasiswa. Ini tanggal 4 Mei. Dear Bang Gilbas, kenalin bang, gua Nigel. Bacanya Nigel apa Nigel? Wah, kan kalau orang dulu kan Nigel. Nigel aja ya. Mau curhat aja bang biar lega. Dari kecil gue udah tahu orang tua gue nggak bakal sanggup nguliahin gue. Makanya udah mantep banget kalau mau kuliah either bayar sendiri atau dapetin beasiswa. Dari 2019 gue udah ngejar cukup banyak beasiswa. Ke Korea 2 kali, ke Jepang 4 kali, Singapura 2 kali, dan lain-lain. Alhamdulillah di akhir tahun 2020 bisa lolos ke Jepang. Sekalinya gue lolos beasiswa ternyata emang hidup nggak akan lancar sama sekali. Awal tahun 2021 pemerintah Jepang nutup bordernya, kagak jelas. Bordernya kagak jelas kali maksudnya. Oh iya. J sama K sebelahan. Kagak jelas. Padahal waktu itu COVID di sana udah turun ke tahap bawah normal. Sekarang selama nunggu mereka buka border, gue cuma bertahan irit sekali dari tabungan dari hasil kerja kemarin. Nggak tahu bisa bertahan sampai kapan. Kemungkinan gue bakal harus lepas beasiswa kalau seandainya duit tabungan gue udah sama sekali habis tapi belum bisa masuk ke Jepang. Impossible dong gue kuliah online full time tanpa duit bayar internet, makan, etc. Gitu aja bang curhatan gue kali ini. Udah lama banget denger podcast biar lega, tapi baru pertama kali ikutan curhat juga biar lega. Sukses selalu, sehat selalu, regards Nigel. Wow, lu udah ngelewatin gagal Korea 2 kali, Jepang 3 kali, Singapura 2 kali. Saatnya dapet kayak gini harusnya lu pasti bisa bertahan sih. Lu udah banyak hal yang udah gimana gue jelasin, maksud gue hidup ini udah banyak injek lu ke bawah. Kalau sekali lagi diinjek ke bawah harusnya lu udah lebih kuat sih, dan langkah berikutnya mungkin akan bawa lu ke step yang lebih tinggi, ya nggak? Wis gila, gue bijak banget parah. Kalau amit-amit nih beasiswa lu harus lepas dan lu nggak jadi kuliah di Jepang, gue yakin habis itu ada jalan yang lebih ini lagi ketapel lu makin ketarik mundur sampai akhirnya lu dimentalin jauh ke depan. Atau kalau emang, atau justru tarik mundurnya nih hanya tutup bordernya aja, pas mental ke depannya tuh ternyata lu tetap bisa ke Jepang dan tetap bisa kuliah gitu, dan duit tabungan lu somehow cukup untuk biayain sampai kuliah online full time sampai akhirnya lu bisa berangkat ke sana. Oh ya, kalau kuliah online beasiswanya nggak nge-cover internet lo ya. Sayang banget, padahal kan harusnya itu termasuk dari beasiswa ya kan, kuliah juga. Ya tahulah, saya nggak ngerti. Ya semoga bisalah
lanjut kuliah di Jepang, walaupun online tapi di Jepang. Lanjut. Terakhir kali ya. 2 kepribadian. Halo, assalamualaikum Bang Gilang. Waalaikumsalam, nama gue Sur. Panggil aja gitu. Gue mau curhat dikit mengenai masalah yang terjadi dalam diri gue biar lega. Jadi gini, gue tuh anak yang gak deket sama bapak ibu gue. Malah suka canggung kalau di rumah. Waktu interaksi gue dengan mereka sangat minim banget. Bahkan mungkin gak pernah selama seharinya. Gue lebih suka menyendiri di kamar, entah itu buat gambar, ngecat tembok kamar, atau nonton film doang. Pokoknya gue kalau di rumah tuh diem orangnya. Gue juga gak punya temen di desa gue, karena dulu gue 6 tahun di pesantren dan waktu udah lulus malah jadi kayak asing di negeri sendiri. Nah, kan dulu gue pesantren dan teman-teman gue tuh semuanya di daerah tempat gue pesantren itu, di luar daerah gue. Jadi kalau gue mau main tuh gue harus ke sana. Karena semua teman-teman gue di sana semua, WK. Nah, tapi kalau gue lagi main sama teman-teman, gue adalah orang yang paling berisik dan paling gambreng lah pokoknya. Nah, menurut Bang Gilang, apakah wajar kalau punya 2 kepribadian gitu? Enggak sih. Saya juga kurang lebih sama kayak gitu, dan menurut gue lu bisa keluar aslinya di tempat atau dengan orang yang lu nyaman gitu. Ya sama teman-teman lu merasa nyaman, ya iyalah lu 6 tahun pesantren kan tidur bareng, bangun ketemu mereka, jadi lu lebih nyaman dan lebih keluar sama orang tua lu. Mungkin gak sebanyak itu waktunya. Kalau lu lama-lama akrab, gua jamin lu juga jadi bawel juga di depan orang tua lu. Atau mungkin teman-teman lu tuh nggak judgmental. Kalau ke orang tua kan kayaknya, waduh, kalau ngomongin ini takut dijudge gimana gitu kali. Intinya lah, biasanya emang kita lebih rame, lebih keluar aslinya kalau kita sama orang yang kita nyaman. Sebenarnya banyak sih yang mau gue tanya ke Bang Gilang, benar mau tahu dari perspektif Bang Gilang kayak gimana, kayak jadinya gue dispesialkan saat gue udah lulus dari pesantren, seolah tahu semua tentang ilmu agama, tapi ujung-ujungnya gue malah males, malah kayak nggak nyaman dispesialkan kayak gitu tuh. Maunya gue jadi kayak orang biasa aja semua. Tapi udahlah, yang awal dulu aja, syukur-syukur. Kalau yang ini juga gimana sih wah kakak, nah gitu. Gimana kalau dari perspektif Bang Gilang? Maunya jadi, tapi udahlah yang awal dulu aja, syukur-syukur ya. Itu wajar sih, lu beres pesantren 6 tahun lagi lu pesantren, ya wajar kalau orang ngira lu tahu agama. Gua jadi stand up comedian udah 10 tahun, wajar kalau orang bilang, kalau orang ketemu gua ngerasa gua akan ngelucu terus atau gua ini orangnya kocak. Wajar lah, itu kan stereotype wajar gitu. Kalau lu ketemu orang Batak, wajar lu ngira dia Kristen gitu, padahal belum tentu. Atau lu ketemu orang Ambon, lu ngira dia agamanya Kristen, padahal kan belum tentu. Itu kan stereotype atau image yang udah terbangun bertahun-tahun, ya wajar kayak gitu. Lu ketemu PNS, lu pasti udah ngira dia malas-malesan, padahal belum tentu kan. Bisa jadi dia rajin main Zuma, nggak ada yang. Oke, lanjut. BTW gue tahu Bang Gilang awalnya dari YouTube yang review mainan bersama Gilang Baskara, bukan dari stand up. Wow, Anda unik sekali. Karena gue juga cukup seneng sama mainan, papercraft juga. Pas udah lama-lama baru tahu Bang Komika, jadi makin ngefans. Ini gue pengen YouTube, ayo lanjut lagi Gilang, Anda bisa ngupload lagi. Terima kasih Bang Gilang buat podcast yang di pembukaan selalu membahas keterlambatan ngupload, tapi nggak apa-apa, lumayan buat nemenin kalau lagi ngegambar. Sukses selalu dan semoga bahagia, semoga dibaca juga. Ya, sudah saya baca. Berarti email terakhir ini tanggal 6 Mei 2021. Ntar lanjut. Udah panjangan soalnya nih. Kalau ngomong terus capek. Dah, mau saya upload. Terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast Biar Lagi episode hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap waras. Kalau suka lakuin, kalau nggak suka tinggalin. Nikmati. Kemarin gue baru nonton apa ya? Baru dengar apa, lupa lah, pokoknya intinya jangan lupa nikmatin setiap momen, nikmati hari ini, nikmati detik ini yang terjadi sekarang nih. Mikirin masa depan boleh, tapi jangan terlalu banyak sampai lu ngilangin kesenangan di hari ini. Please, itu yang gue coba sih. Susah tahu hidup di sekarang nih, sekarang nih, live in the moment nih. Lagi bikin podcast gitu, nggak mikir yang lain.
biar kita menjadi orang-orang yang bersyukur dan tidak ada penyesalan di dunia ini. Mantep banget. Ada. Gue malah lihat email yang lain. Udah. Terima kasih banyak sudah mendengarkan ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.